hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak Lilis harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap bersuka cita. Kakak Lilis akan menemani ibadah online pelayanan anak hari ini. Namun sebelumnya, Kakak Lilis akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, mengurapi kakak Lilis, juga kakak Hana yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan puji-pujian yang berjudul Hati-hati Tanganku yang Kecil. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Hana untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik dapat mempersiapkan bacaannya dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Sebelumnya, adik-adik bisa berdoa dan membacanya terlebih dahulu. Adik-adik membaca Alkitab, kakak mau tanya, ada yang masih ingat siapa yang menulis kitab Amsal? Ya, Salomo. Salomo adalah seorang raja yang terkenal memiliki hikmat. Ada yang tahu hikmat itu apa? Hikmat adalah kebijaksanaan yang dapat menuntun kita untuk melakukan hal yang benar, atau suatu kemampuan yang membuat kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dari pembacaan Alkitab kita, dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20, ingin menyatakan bahwa manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia sangat besar. Yaitu pada ayat yang ke-13 sampai 18, ingin menyatakan bahwa hikmat Tuhan dapat membawa manusia untuk merasakan kebahagiaan. Pada ayat 13, ingin menyatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan kepandaian. Karena orang yang berhikmat, segala jalan kehidupannya selalu dipenuhi dengan kesejahteraan. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun juga merasakan kebahagiaan itu. Sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo, di mana Raja Salomo ingin membagikan pengalamannya itu kepada umatnya,
bahwa ketika kita senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan, maka kita akan mendapatkan keberhasilan, kekayaan, kehormatan, kesejahteraan. Nah, artinya berkat Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap setia dalam didikan Tuhan. Selanjutnya, pada ayat yang ke-19 sampai 20 ingin menyatakan bahwa hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar. Nah, dari pembacaan kita tadi, Raja Salomo memberikan keyakinan kepada umatnya tentang manfaat dan kekuasaan atas hikmat Tuhan. Nah, Raja Salomo ingin menyadarkan kepada umatnya bahwa hikmat Tuhan mampu meletakkan dasar bumi dari langit serta seluruh alam semesta. Yang artinya Tuhan memakai hikmatnya untuk mengendalikan bumi dan segala ciptaannya, termasuk kita. Jika kita manusia mau mengendalikan kehidupan di dunia ini dengan benar, maka kita dapat melakukannya asalkan dalam hikmat Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita hari ini, kita diingatkan yang pertama, setiap kita, anak-anak Tuhan, harus senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Nah, artinya apa ya? Artinya ketika kita melakukan kegiatan, baik itu belajar, bermain, membantu orang tua, kita harus selalu minta hikmat Tuhan, supaya kita dituntun untuk melakukan hal yang benar. Contoh, ketika waktunya belajar, menurut adik-adik, lebih baik menggunakan waktunya untuk belajar atau untuk bermain handphone. Jika adik-adik memilih untuk belajar, maka adik-adik sudah menggunakan hikmat dari Tuhan itu yang menuntun adik-adik melakukan hal yang benar. Nah, selanjutnya, yang kedua, kita diingatkan bahwa berkat dan kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Nah, yang ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Nah, ada yang tahu maksudnya bagaimana? Maksudnya, ketika Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita pengetahuan, akal budi, maka kita harus menggunakannya itu untuk melakukan hal-hal yang baik, benar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya, ketika saat ini adik-adik harus belajar online di rumah. Nah, supaya adik-adik dapat belajar berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, maka adik-adik dapat menggunakan handphone atau laptop untuk mendukung kegiatan belajar adik-adik. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah bisa ya untuk menggunakan handphone atau laptop sendiri. Nah, dengan pengetahuan itu, kita memiliki rasa untuk bersyukur karena kita bisa menggunakan handphone atau laptop tersebut. Nah, ada yang tahu bagaimana cara bersyukur? Caranya ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas di sekolah. Nah, adik-adik harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Tidak boleh untuk menunda-nunda ataupun malas. Meskipun adik-adik merasa tugasnya banyak, soalnya sulit, tapi adik-adik harus bersyukur dan selalu minta hikmat Tuhan agar adik-adik dapat sungguh-sungguh untuk belajar dan mengerjakannya. Kemudian, ketika adik-adik mengalami kesulitan untuk memahami materi, nah adik-adik bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, mintalah hikmat Tuhan untuk menuntun adik-adik agar dapat bertanya
dengan bahasa yang sopan kepada Bapak atau Ibu guru. Melalui hikmat Tuhan, kita akan dituntun untuk mampu dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata dengan benar. Tetapi, jika kita tidak menggunakan hikmat Tuhan, maka pengetahuan, akal budi, dan kecerdasan yang kita miliki akan membawa keburukan dan dampak yang tidak baik bagi kehidupan kita. Contohnya ketika kita tidak menggunakan hikmat Tuhan dengan pengetahuan kita. Ketika kita bermain handphone tanpa batas waktu, bermain game, atau menonton video yang tidak seharusnya ditonton. Nah, jika hal ini terus dilakukan, maka akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Itu artinya kita tidak menggunakan hikmat Tuhan dengan baik. Untuk itu, gunakanlah hikmat Tuhan dalam segala hal. Dan gunakanlah hikmat Tuhan untuk mengatur waktu adik-adik ketika adik-adik harus belajar, bermain, membantu orang tua, dan beristirahat. Serta gunakanlah handphone atau laptop untuk hal-hal yang positif, baik itu belajar, beribadah impa, ataupun menghasilkan karya-karya yang lainnya, seperti mengikuti lomba. Nah, jadi agar karya adik-adik dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain, selalu andalkanlah hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Kakak Hana akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami dapat menggunakan hikmat Tuhan dalam melakukan segala hal, baik itu belajar, membantu mama papa, bermain, ataupun ketika kami harus beribadah. Ya Bapa, urapilah kami anak-anak-Mu agar kami boleh tetap berkarya dengan selalu mendasarkan hikmat Tuhan di dalam melakukannya. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk adik-adik kami dalam masa belajarnya di rumah. Kiranya Tuhan boleh tetap memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat bagi mereka agar mereka ini boleh tetap rajin untuk belajar dan bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Berkati juga ya Bapa untuk papa mama yang selalu mendampingi adik-adik agar mereka boleh tetap diberikan kesehatan dan sukacita serta kelancaran di dalam pekerjaannya. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap mengikuti ibadah online pada hari Minggu ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Yesus Tuhanku.
Sekian ibadah kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan yang terpenting, adik-adik selalu mendengarkan nasihat Papa dan Mama. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.